Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Di kesempatan kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem pengapian pada kelistrikan sepeda motor Astra Prima, yaitu skema rangkaian jalur sistem pengapian CDI AC. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Walaupun Honda Astra Prima itu sudah jadul, tapi sekarang masih banyak berkeliaran di jalan raya yang menyukai motor tersebut. Memang motor ini tergolong irit karena cc-nya yang kecil ketimbang motor sekarang. Mungkin motor yang umurnya sudah tergolong tua ini pasti ada kelistrikannya yang sudah mulai bermasalah. Makanya Cak Mat ingin mengingatkan kembali jalur perkabelannya untuk pemula yang ingin otak-atik masalah kelistrikan di sistem pengapian pada Astra Prima tersebut. Pada sistem pengapian sepeda motor ada dua sistem, yaitu sistem pengapian CDI AC atau magneto, sistem pengapian CDI DC atau baterai. Pada kali ini kita akan bahas tentang sistem pengapian CDI AC. Karena pada pengapian Astra Prima menggunakan sistem pengapian magneto atau AC. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel pengapian Astra Prima, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem pengapian motor tersebut sebagai berikut. Rotor, biasa dikenal dengan nama magnet. Rotor adalah bagian yang mengandung magnet 3 atau lebih yang tersusun bersilang, merupakan bagian atau komponen yang berputar di antara stator dan memiliki fungsi untuk menghasilkan medan magnet. Di sepeda motor, rotor berfungsi juga sebagai roda gila. Dan rotor ini juga ada sebuah tonjolan yang bernama pickup yang berfungsi sebagai sensor atau pemberi sinyal ke CDI bahwa posisi piston ada di titik mana. Karena langkah kerja pada motor 4 tak terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Stator biasa dikenal dengan nama spool. Adapun stator sendiri merupakan kumparan tembaga yang disusun sedemikian rupa dan dalam keadaan diam, sehingga rotor dapat berputar di dalam dan di luarnya. Dan fungsi dari stator ini adalah menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC. Sedangkan gabungan rotor dan stator disebut alternator. Adapun di stator terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna putih untuk pengisian menuju ke regulator rectifier, dan ini sudah pernah dibahas di sistem pengisian. Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi, terminal kabel warna kuning untuk tahanan ke lampu menuju ke holder dan regulator rectifier. Dan ini sudah pernah dibahas di sistem pengisian. Terminal kabel warna hitam strip merah untuk sistem pengapian menuju ke CDI. Big pulser adalah suatu besi magnet yang diberi lilitan kecil yang bekerja bila garis gaya magnet berputar melaluinya. Pulser ini bekerja sebagai signal generator, yaitu untuk mendeteksi posisi piston motor yang didasarkan pada pickup di magnet, yang mana hasil dari pendeteksi tersebut selanjutnya akan dikirim ke CDI, yang kemudian digunakan untuk menentukan pada saat timing pengapian. Adapun di pulser terdiri dari 2 terminal, yaitu terminal kabel warna biru strip kuning menuju ke CDI, terminal kabel warna hijau menuju ke CDI, dan masa bodi. CDI, pajangan dari capacitive discharge ignition, adalah sistem pengapian elektronik yang bekerja dengan pemanfaatan pengisian atau cas dan pengosongan atau discharge muatan kapasitor. Proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor ini dioperasikan oleh saklar elektronik seperti halnya kontak platina, yaitu setelah pickup meninggalkan pulser. Komponen di dalamnya adalah diode, kapasitor, ignition timing control, dan silicon control rectifier atau SCR. Adapun di CDI terdiri dari 5 terminal, yaitu terminal kabel warna biru strip kuning dari pulser sebagai pengirim signal generator, terminal kabel warna hijau strip putih menuju ke masa bodi, terminal kabel warna hitam strip putih menuju ke kunci kontak sebagai pemutus arus, terminal kabel warna hitam strip merah menuju ke stator atau spool sebagai sumber arus listrik AC.
Sedangkan terminal kabel warna hitam strip kuning menuju ke koil pengapian. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna hitam strip putih menuju ke CDI, terminal kabel warna hijau menuju ke massa body, terminal kabel warna merah menuju ke baterai atau aki, terminal kabel warna hitam menuju ke sistem beban DC. Koil pengapian berfungsi untuk merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi untuk disalurkan ke busi. Di dalam koil terdiri dari 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Adapun di koil pengapian ada 2 terminal, yaitu terminal kabel warna hitam strip kuning menuju ke CDI, terminal kabel warna hijau menuju ke massa body. Ke busi berfungsi untuk menghantar arus dari koil ke busi. Jadi, arus listrik dari CDI yang diteruskan ke koil dan busi bisa tetap stabil. Dengan begitu, arus listrik yang terhantar bisa membuat power tenaga terjaga. Busi berfungsi mempercikan bunga api untuk membakar bahan bakar yang sudah dimanfaatkan oleh piston di dalam ruang bakar. Tipe busi ada 2 macam, yaitu busi panas dan busi dingin. Apabila busi panas adalah sulit untuk melepas panas dan juga mudah menjadi panas. Cirinya ujung isolator biasanya lebih panjang dan semakin kecil angkanya, semakin lambat dia buang panas. Busi dingin adalah mudah melepas panas dan cepat menjadi dingin. Cirinya ujung isolator biasanya lebih pendek. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat dia melepas panas. Cara kerja aliran arus listrik pada sistem pengapian Astera Prima sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, massa body berhubungan dengan stator, kemudian ke koil pengapian, kunci kontak melalui kabel warna hijau. Adapun yang berhubungan ke CDI dengan kabel warna hijau strip putih. Sedangkan yang ke busi berhubungan langsung dengan massa body melalui cylinder head. Dan kabel warna hitam strip putih dari kunci kontak menuju ke CDI. Pada saat kunci kontak di-on-kan, kabel warna merah dari baterai menuju ke kunci kontak berhubungan dengan kabel warna hitam dan dihubungkan ke sistem beban DC. Pada saat tombol starter ditekan, motor starter akan berputar karena motor starter dihubungkan dengan rantai yang juga berhubungan dengan rotor. Maka rotor akan berputar dan pada terminal kabel hitam strip merah akan menghasilkan arus listrik AC menuju ke CDI. Dan arus ini akan diterima oleh CDI unit dengan tegangan sebesar 100-400 volt. Arus tersebut selanjutnya dirubah menjadi arus DC oleh diode, kemudian disimpan dalam kondensator atau kapasitor di dalam CDI. Kapasitor tersebut tidak akan melepaskan arus yang disimpan di dalamnya sebelum SCR bekerja. Pada saat pick up meninggalkan pulser, maka akan menghasilkan arus sinyal. Arus sinyal ini akan disalurkan ke gerbang gate SCR melalui kabel warna biru strip kuning. Dengan adanya trigger atau pemicu dari gate tersebut, kemudian SCR akan aktif dan menyalurkan arus listrik dari anode ke katode. Dengan fungsinya, SCR tersebut menyebabkan kapasitor melepaskan arus atau discharge dengan cepat. Kemudian arus mengalir ke kumparan primer koil pengapian untuk menghasilkan tegangan sebesar 100-400 volt sebagai tegangan induksi sendiri. Akibat induksi diri dari kumparan primer tersebut, kemudian terjadi induksi dalam kumparan sekunder dengan tegangan sebesar 15-20 kV. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke busi dalam bentuk loncatan bunga api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Pada saat kunci kontak diputar posisi off, maka arus listrik yang mengalir dari alternator melalui kabel warna hitam strip merah akan disalurkan ke massa body, sehingga CDI tidak akan mendapat arus listrik. Apabila ada masalah di dalam rangkaian tersebut, maka aliran listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah. Demikian tutorial cara kerja sistem pengapian Astera Prima yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula
yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.